Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Cabuli penumpang di bawah umur seorang sopir angkot di Merauke ditangkap polisi. Bantuan untuk korban kelaparan di Puncak terus mengalir, namun Pemkab terkendala penyaluran. 900 tentara pengamanan perbatasan Papua Nugini tiba di Jayapura. Satuan Lantas Polres Merauke menangkap sopir angkot bernama Agus yang diduga mencabuli penumpangnya seorang siswi sekolah dasar. Agus tidak berkutik dan langsung digiring ke Mapolres Merauke untuk dimintai keterangan. Korban yang duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar menyatakan saat itu menumpang angkot yang dikemudikan Agus. Rupanya Agus tidak langsung mengantar korban pulang, melainkan mengajaknya berputar-putar dengan angkotnya. Pelaku kemudian memaksa korban berbuat tidak senonoh, namun korban menolak dan akhirnya diturunkan di tengah jalan. Polisi masih memeriksa pelaku untuk menjeratnya dengan sejumlah pasal pidana. Terkait informasi yang viral terkait seorang supir taksi yang memaksa seorang anak untuk melakukan hal yang tidak layak, itu sudah kita amankan. Untuk sementara kita amankan dan kita akan proses tindak lanjutnya. Jadi saya pesan untuk masyarakat, terutama orang tua, agar anak jangan dibiarkan sendiri karena kita tidak tahu kejadian apa yang akan terjadi di luar nanti. Ya, tolong didampingi anak-anaknya tersebut. Korban saat ini sudah berada bersama kedua orang tuanya, namun ia masih takut dan trauma. Kasus ini menjadi pelajaran bagi orang tua agar tidak membiarkan anak mereka yang masih kecil bepergian seorang diri tanpa pengawasan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Provinsi Papua Selatan. Bantuan makanan, selimut, dan pakaian untuk korban kelaparan di Kabupaten Puncak sudah tiba di Kota Timika. Bantuan ini berasal dari Kemensos dan TNI. Bupati Puncak Willem Wandik melihat langsung posko tanggap darurat penanggulangan bencana di Kota Timika. Posko sengaja dibangun di Kota Timika untuk menampung bantuan. Willem mengucapkan terima kasih, namun bantuan belum bisa disalurkan ke kedua distrik karena belum ada maskapai penerbangan yang bersedia membawa bantuan karena rawan serangan KKB. Saya mewakili masyarakat menyampaikan terima kasih atas bantuan ini, wujud keseriusan negara dalam hal melihat baik itu bencana, baik itu masalah-masalah apa saja, selalu negara hadir. Di mana masyarakat sudah sampaikan kepada kita bahwa di sana pada prinsipnya kami menerima penerbangan langsung masuk, tapi karena beberapa akhir-akhir ini ada terjadinya penerbangan dan juga sandra seorang pilot, dan ini kan berdampak pada semua penerbangan termasuk di daerah-daerah yang kategori rawan dan daerah-daerah yang agak susah untuk masuk, apalagi daerah ini berdekatan dengan Kabupaten Duga dan Irisan, sehingga ini juga menjadi masalah. Tapi kita sudah bicarakan, mudah-mudahan ada penyampaian oleh masyarakat dan sudah kepala distrik sudah disampaikan kalau 2 hari ke depan ini akan memberikan. Kami harap dukungan dari maskapai, ya kami akan coba untuk masuk di sana supaya bantuan ini langsung sampai di tempat masyarakat. Kepolisian khususnya Polres Puncak sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh atau yang dirancang oleh Pak Bupati bersama tim dengan terbentuknya tim terpadu ini. Bagaimana misi kemanusiaan adalah segalanya. Misi kemanusiaan lah yang terpenting. Jadi dengan adanya proses pengiriman yang sedang diupayakan untuk bisa melalui jalur penerbangan, ini kiranya kita akan berusaha untuk bekerja sama dengan masyarakat, para tokoh
tokoh adat, tokoh gereja, dan semua unsur masyarakat untuk bisa bagaimana penerbangan itu bisa kembali beroperasi di wilayah atau di Bandara Agan Bumi. Saat ini pemerintah Kabupaten Puncak menyiapkan tim medis untuk membantu korban kelaparan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. 7.000 warga di 2 distrik di Kabupaten Puncak, yakni Agandugume dan Lambewi, saat ini dilanda kelaparan akibat suhu dingin ekstrim yang menyebabkan hasil panen mereka gagal. Seperti diketahui, Kabupaten Puncak khususnya di kedua distrik tersebut merupakan daerah rawan teror KKB, sehingga tidak ada maskapai penerbangan yang bersedia mendaratkan pesawatnya di sana. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Stok beras di gudang Bulog Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, kosong akibat gagal panen petani. Kekosongan stok beras juga disebabkan pembatasan ekspor beras Vietnam maupun India. Bulog berencana menambah stok beras hingga 500 ton pada akhir Juli nanti. Beras subsidi Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen yang kurang lebih sebanyak 50 ton yang akan digunakan untuk stabilisasi harga. Program tersebut merupakan program inisiatif Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen dalam menanggapi isu nasional terkait kerawanan pangan. Terkait piutang Pemda, baik di Kabupaten Kepulauan Yapen maupun di Kabupaten Waropen, hal tersebut terjadi disebabkan dengan perubahan harga yang terjadi juga di setiap tahunnya, sehingga memicu selisih harga ketika pembayaran dilakukan dengan harga pada tahun sebelumnya. Dari tahun 2015 sampai di tahun 2022, piutang Pemda Kabupaten Waropen itu sebesar 4,5 miliar. Sementara untuk piutang Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sebesar 15 miliar rupiah. Untuk pertama kalinya, di tahun 2022 bulan September, Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen telah mengangsur piutang tersebut sebesar 1 miliar dan di bulan Juni 2023 sebesar 2 miliar. Dan juga untuk Kabupaten Waropen untuk pertama kalinya telah diangsur di bulan Juli tahun 2023 sebanyak 500 juta. Sementara itu, stok gula dan minyak goreng di gudang Bulog sejauh ini masih aman. Bulog Serui khusus melayani penyaluran beras untuk Kabupaten Kepulauan Yapen 103 ton, Kabupaten Waropen 58 ton, dan Kabupaten Mambra Moraya sebanyak 1,8 ton. Dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Eman Beta melaporkan. Ya Allah yang Maha Bijaksana. Korem 172 Praja Wirayakti Kamis kemarin menerima 900 anggota Satgas Pengamanan Perbatasan atau PAMTAS RI PNG yang tergabung dalam 2 batalion, yakni Yonif 122 Tombak Sakti dan Yonif 310 Kijang Kencana. Proses penerimaan prajurit perbatasan ditandai dengan upacara yang dipimpin Komandan Korem 172 Brigjen Dedi Handono di lapangan Rindam 17 Cendrawasih, Jayapura. Dan Rem meminta Satgas agar menjalankan tugas menjaga keamanan dengan sebaik-baiknya di wilayah kota Jayapura, Kerom, dan Kabupaten Pegunungan Bintang. Ia juga meminta tentara selalu waspada dan mengantisipasi segala ancaman, khususnya penyelundupan narkoba dan senjata api dari negara tetangga Papua New Guinea. Pada Satgas PAMTAS Statis RI PNG, Yonif 122 Tombak Sakti dan Yonif 310 Kijang Kencana, agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, selalu waspada, pahami tugas pokok, dan mengaplikasikan semua materi latihan pratugas yang telah diterima. Selain itu, kalian segera beradaptasi dengan daerah penugasan agar dapat melaksanakan tugas secara profesional, proporsional, dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, serta melaksanakan serah terima dengan Satgas Lama secara teliti dan lengkap. Di daerah tempat kalian bertugas terdapat beberapa satuan lainnya, baik dari TNI maupun Polri. Oleh karenanya, tetap pelihara dan kembangkan sinergitas, loyalitas, dan solidaritas, serta jiwa korsas selama penugasan, agar tercipta kekompakan di antara sesama prajurit. Hal tersebut akan mendasari terciptanya kebersamaan dengan seluruh aparat keamanan di daerah tugas nantinya. Dan Rem juga meminta prajurit menjalin komunikasi dengan tokoh agama, adat, pemuda,
dan masyarakat setempat. Anggota Pamtas yang baru ini akan bertugas selama 9 bulan di bumi Cendrawasih. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemerintah Provinsi Papua melepas 399 penerima beasiswa afirmasi pendidikan tinggi dari Kemendikbud. Pelepasan berlangsung di aula lantai 9 kantor gubernur di Jayapura. Mereka akan mengikuti perkuliahan di 52 perguruan tinggi di 16 provinsi di Indonesia. Kadis Pendidikan, Perpustakaan, dan Arsip Daerah Papua, Christian Sohilait, mengatakan 399 penerima beasiswa ini lulus berdasarkan nilai rapor di sekolah mereka. Christian meminta para orang tua berani melepas anak-anak mereka untuk menuntut ilmu di luar Papua demi masa depan mereka. Sebenarnya Kemendikbud itu menyiapkan 92 kampus, tetapi anak-anak mereka lulus di 52 kampus. Begitu. Kita 2 titik. Hari ini di sini ada 250 orang dan di Biak 149 orang. Mereka akan berangkat mulai besok. Itu yang pertama. Karena tadi Pak Gubernur sudah buka lepas secara resmi dan Pak Sekda, tapi dalam arahan beliau sudah sampaikan 3 hal. Pertama itu bahwa orang tua jangan bersedih. Ini harus berani melepaskan anak-anak untuk bertarung di tempat lain. Yang kedua, melakukan penyesuaian di kota studi masing-masing karena mereka tetap masih bawa nama Papua ada di sana. Mereka akan ada di Nusantara. Yang ketiga, ini momentum. Banyak anak-anak ingin masuk dan dapat afirmasi seperti ini, tapi tidak punya kesempatan. Tadi beliau sampaikan dari semua jumlah penduduk 4 juta orang nih, kalian 400 orang ini merupakan orang-orang yang terpilih untuk berangkat. Dalam rekrutmen beasiswa afirmasi, pemerintah daerah masih menghadapi kendala soal jaringan internet di kabupaten dan kota. Data Dinas Pendidikan dan Arsip Daerah Papua, program beasiswa afirmasi pendidikan tinggi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah berjalan sejak tahun 2012 dan saat ini telah menerima 10.267 mahasiswa. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Kendati berasal dari keluarga miskin, Marco Septinus Bonai, asal Kabupaten Kepulauan Yapen, tidak patah semangat. 2 kali ia mendaftarkan diri untuk menjadi anggota Polri. Baru tahun ini, ia berhasil mewujudkan mimpinya. Marco lulus menjadi anggota Polri dan dalam waktu dekat akan mengikuti pendidikan Polri gelombang 1. Marco merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Ia lulus dari SMK YPK Serui. Ayahnya seorang petani yang merangkap buruh, sedangkan ibunya bekerja membantu suami. Keinginan saya ingin membanggakan kedua orang tua saya dan mengangkat derajat keluarga saya. Semoga kesuksesan yang saya capai saat ini dapat menjadi motivasi buat teman-teman dalam meraih cita-cita. Tetap semangat, terus berjuang dalam mencapai cita-cita. Yang paling penting, jaga kesehatan, hindari miras dan narkoba. Kedua orang tua Marco hanya bisa mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena doa yang mereka panjatkan selama ini terkabul. Sebagai orang tua saya mengucap syukur dan terima kasih karena anak ini berapa waktu ini memang dia sudah saya antar sampai ke Biak, ikut tes di Biak dan dia lolos. Dia ke Jayapura, saya tidak ikut ke Jayapura karena tidak ada uang. Terakhir tanggal 29 kemarin telepon balik lagi bilang lulus. Dari situ saya bilang terima kasih Tuhan Yesus. Saya berteriak 3 kali karena Tuhan sudah bantu kehidupan keluarga saya, terutama anak kekasih ini sampai bisa anak kekasih ini lolos menjadi anggota polisi. Nah, anak Marco kalau sudah lolos jadi polisi, kerja yang baik untuk negara, takut akan Tuhan supaya semua yang lakukan untuk masa depan bisa berhasil dengan baik. Marco merupakan salah satu anak asli Papua yang beruntung bisa menjadi anggota Polri.
Jutaan anak-anak di Papua dan di daerah lain juga mempunyai mimpi yang sama seperti Marco. Namun hanya segelintir yang bisa mencapainya. Dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Eman Beta melaporkan. Penggemar ikan hias di Kabupaten Mimika tidak sebanyak di kota-kota lain di luar Timika. Tidak mengherankan bila jumlah penjual ikan hias di Mimika bisa dihitung dengan jari. Salah satunya Rustam. Ia membuka lapak ikan hias di Jalan Ahmad Yani, Timika. Kendati pembeli tidak banyak, Rustam tetap bersyukur dengan penghasilan yang dia terima. Ikan hias yang dijual berbagai jenis mulai dari kisaran Rp25.000 hingga Rp1.000.000. Sebagian ikan hias ia datangkan dari luar Papua, seperti Blitar, Tulungagung, dan dari Bali. Kecuali ikan komet, yang menurutnya ia ternakan sendiri. Koleksi ikan milik Rustam lumayan lengkap, bahkan ia menjual ikan jenis Oscar yang hidup di pedalaman hutan Amazon, Amerika Latin. Ada koi. Kalau koi kan ada 3 jenis. Kopi ada 11 jenis. Macam ini di atas indukannya semua. Indukan ada pancawarna, ribukin, babon, ada lemon. Jadi banyak jenisnya kalau kopi. Ada panda. Kalau ini komet, ternak sendiri. Kalau yang untuk indukan kalau sudah jumbo begini itu sekitaran 1 juta ke atas. Nah kalau yang masih anakan ada 20, 25, mulai harga 10.000 sampai 30.000 kalau ada. Kalau ya standar 35 atau 25. Namanya Oscar Tiger. Oscar Tiger itu asalnya dari Sungai Amazon atau Amerika, Australia ada juga. Berapa kalau dijual? Nah itu penjualan 1,5 juta 1 ekor karena nggak bisa dikabur. Rustam bisa meraup omset per hari sekitar Rp300.000 per hari. Bila ia berjualan keliling, omsetnya akan jauh lebih besar. Namun menurut Rustam, jumlah ini sudah lebih dari cukup untuk menafkahi keluarga sehari-hari. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Pesawat jenis karavan milik maskapai Smart Air yang membawa 3 penumpang tergelincir saat mendarat di Bandara Bilorai, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pesawat membawa 3 orang penumpang dan bahan sembako dari Nabire menuju Intan Jaya, Papua Tengah. Namun saat mendarat, ban sebelah kiri pecah sehingga pesawat oleng lalu tergelincir. Pilot Kapten Irwan dan kopilot Wahyu serta seorang penumpang selamat dalam insiden ini. Satgas Pamtas TNI Yonif 725 Woroagi menangkap pengedar minuman keras di perbatasan RI Papua New Guinea, Kampung Upkim, Bovendigul. Kelima tersangka saat itu mengendarai mobil dan melintas di depan pos TNI. Petugas yang curiga kemudian menghentikan kendaraan tersangka dan menemukan ratusan botol minuman keras yang akan dijual di daerah perbatasan. Kelima tersangka langsung dibawa ke pos TNI untuk diperiksa. Setelah itu mereka diserahkan ke Polsek Mindip Tanah untuk diproses hukum selanjutnya. Suhu dingin ekstrim melanda distrik Agandugume dan distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. Akibatnya 7.000 warga di 2 distrik terancam kelaparan karena gagal panen. Seluruh tanaman mereka rusak dan membusuk karena tidak turun hujan. Selain itu, suhu dingin ekstrim juga menyebabkan sejumlah warga mulai terserang penyakit, khususnya anak-anak yang mulai terserang diare.
pemerintah Kabupaten Puncak menetapkan status tanggap darurat di kedua distrik tersebut dan menyalurkan bantuan makanan sebanyak 6 ton agar kelaparan tidak meluas. Ada bantuan yang hanya di distrik yang ada. Antrean truk terjadi di 2 SPBU di Merauke, Papua Selatan. Antrean mengular hingga 4 km dan ini merupakan perjuangan berat bagi sopir untuk mendapatkan solar karena harus menunggu dari malam hingga siang hari. Di SPBU Ahmad Yani Merauke, truk antre dari Jalan Prajurit hingga ke Jalan Para Komando. Hal sama juga terjadi di SPBU Kuprik. Sopir truk frustasi karena mengantre sejak lama, namun belum mendapatkan solar. Pangdam 17 Cendrawasih Majen Ishak Pangemanan memastikan pilot Susi Air Kapten Pilik Mark Mertens dalam keadaan sehat. Pilot berkebangsaan Selandia Baru itu selama 5 bulan masih disandera KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Aparat keamanan sudah berusaha membebaskan sang pilot namun gagal. Begitu juga dengan langkah negosiasi yang hingga kini belum membuahkan hasil. Kodam Cendrawasih saat ini terus mengupayakan langkah negosiasi guna membebaskan pilot Susi Air agar segera bisa kembali ke keluarganya. Anggota kelompok kriminal bersenjata kembali menyerahkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI. Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Indonesia Papua New Guinea menerima 3 anggota KKB. Mereka menyerahkan diri dan membawa 3 pucuk senjata api laras panjang bersama 5 butir peluru. Penyerahan berlangsung di Jalan Rawa Mitak, Kampung Kanggo, Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Polres Jayapura menyita sepucuk senjata api laras pendek dan 171 butir peluru. Senjata dan peluru tersebut ditemukan warga di salah satu wilayah hutan kota Jayapura. Senjata dan peluru terbungkus plastik dan ditutupi kain. Polisi langsung ke lokasi dan menyita bungkusan tersebut. Polda Papua masih menyelidiki senjata buatan Jerman tersebut karena nomor di badan senjata sudah terhapus sehingga perlu dicek di laboratorium forensik. Polisi Pamong Praja dan Dinas Tenaga Kerja Merauke merazia sejumlah tempat hiburan malam yang diduga masih mempekerjakan anak di bawah umur. Petugas mendatangi sejumlah THM di Jalan Nowari dan Jalan Arafura, serta mengecek satu persatu identitas pekerja malam. Dalam razia ini petugas tidak menemukan anak di bawah umur yang dipekerjakan sebagai pekerja malam atau pramuria. Namun petugas mengancam akan menutup tempat hiburan malam jika terbukti melanggar aturan. Razia yang dilakukan polisi Pamong Praja dan Disnaker Merauke diduga sudah bocor. Padahal disinyalir banyak tempat hiburan malam mempekerjakan anak di bawah umur. Opi hanya bisa tertunduk lesu setelah diringkus polisi. Saat ditangkap di kawasan Abepura, Opi sempat melawan sehingga ditembak di kaki. Pelaku memerkosa korban dan membawa barang berharga seperti perhiasan serta ponsel. Opi sudah 4 kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan dengan kasus pembunuhan dan 3 kasus curanmor. Opi dijerat dengan 2 pasal pidana dan terancam hukuman penjara 12 tahun.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.